muliakan para asatidz guru-guru kita semua, yang saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya muliakan bunda, ayahanda, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari ini, hari Ahad, kita semua bisa hadir kembali di masjid, kita semua bisa melaksanakan ibadah di masjid dan bisa menuntut ilmu di masjid. Mudah-mudahan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah wa sallam bibismi wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita, namun sebelum kita lanjutkan kita bacakan Fatihah. Fatihah yang kita bacakan terkhusus buat badan kita sendiri, diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan kita semua, Allah berkahkan rezeki kita semua, Allah bahagiakan hati kita semua, Allah jauhkan musibah dari kita semua, anak cucu kita Allah soleh-solehahkan, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah sehatkan yang sudah meninggal dunia, Allah bahagiakan di akhiratnya, dan mudah-mudahan segala hajat dunia akhirat kita Allah kabulkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil baitihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kemarin al khairu katsirun wa qalilu fa'iluh. Al khairu katsirun, kebaikan itu banyak macamnya. Yang namanya amal soleh itu banyak macamnya.
Yang namanya perilaku yang bernilai pahala itu banyak macamnya. Tapi kata baginda Rasul, wa qalilu fa'iluhu, sedikit sekali yang mau melakukannya. Betapa banyak umat Islam di muka bumi ini, tapi yang mampu tahajud hanya sedikit. Begitu banyak orang di muka bumi ini yang beragama Islam, tapi yang mau berjamaah ke masjid sholat subuh hanya sedikit. Begitu banyak orang yang punya uang, tapi yang mau sedekah hanya sedikit. Begitu kita tahu bahwa kebersihan setengah dari iman, tapi ngelihat sampah di jalan kelewatin sama kita, cuek bebek, nggak mau ngambil. Padahal kalau kita ambil buang ke tempat sampah, gede pahalanya. Begitu banyak, mohon maaf lahir batin, kita tahu senyum di hadapan orang lain adalah mengembirakan orang lain, maka dihitung ibadah. Tapi maaf, sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Begitu banyak kita tahu silaturahim itu gede banget pahalanya, tapi sedikit sekali yang melakukannya. Begitu banyak orang yang membantu orang yang kesulitan itu gede banget pahalanya, tapi sedikit sekali orang melakukannya. Nah ini mohon maaf lahir batin. Ini hadis nyata Pak. Nyata kita tahu kebaikan itu banyak. Gak usah jauh-jauh lah. Tetangga sakit, terkadang mau nengok itu berat banget. Udah gede bener jaminan pahalanya. Sekali lagi, al khairu katsir wa qalilu fa'ilu. Kebaikan itu banyak, sedikit melakukannya. Nah kita jadilah orang yang dari sedikit itu. Orang yang sedikit yang melakukan, nah itu bagian kita. Tuh ya, ayo kita ambil jadi bagian orang yang sedikit itu. Orang lain gak tahajud, kita tahajud. Orang lain gak doa, kita doa. Orang lain gak mau ke masjid, kita ke masjid. Orang lain gak mau sedekah, kita sedekah. Orang lain gak mau silaturahim, kita silaturahim. Orang lain gak mau nolong orang, kita tolong orang lain. Orang lain gak mau ngaji, kita ngaji. Kita ambil yang sedikit itu ya, Masya Allah. Maaf lahir batin, suruh itikaf semalaman di masjid ini. Contoh nih malam minggu suruh itikaf di masjid nih, baca Quran, zikir. Kan itikaf tuh bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga bisa. Itu nggak akan ada yang mau Pak. Tapi di kopi kenangan Pak orang itikaf. Itu sampai pagi Pak. Saya lewat mau ke Ramah kuliah subuh, itu masih penuh Pak. Lagi pada itikaf di situ. Bayangin aja Pak. Kenapa bisa begitu? Ada perbedaan rupanya. Di sini dapat pahala, di sono belum tentu gitu ya. Di sini minum kopinya biasa aja, mungkin di sono beda kopinya. Tapi di situlah mungkin generasi kita rusaknya akan di situ Pak. Mereka akan begadang tiap malam, lalu paginya dia akan tidur, akhirnya melemah dia, otaknya melemah, fisiknya melemah, kalah Pak. Sepatan sampai ke Tangerang sekarang musimnya mereka pada begadang sampai pagi musimnya sekarang. Akhirnya anak muda yang subuh, tengok anak muda di masjid-masjid, cari anak muda yang salat subuh ke masjid. Ada, pasti ada. Tapi kecil. Siapa yang ke masjid? Aki-aki. Yang udah nggak kuat begadang. Kalau begadang langsung masuk angin. Nah ini. Maka kita lah yang ke masjid. Hampir semua. Saya ngecek di mana-mana Pak. Anak muda ke masjid, hampir jarang banget. Usia 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun. Ke masjid itu jarang kuliah subuh masjid. Jarang, nggak ketemu Pak. Kenapa? Habis anak-anak muda kita dibantai dengan begadang. Habis. Padahal Allah ciptakan malam buat istirahat. Tuh ya, diciptakan malam tuh buat istirahat. Allah ciptakan siang buat beraktivitas. Udah begitu sebenarnya. Udah dikasih sama Allah. Seharian kita tidur siang tidak akan cukup mengganti malam yang kehilangan. Tidak akan cukup. Karena beda kualitasnya, beda kesehatannya, beda fungsinya. Oke, itu satu. Ayo kita jadi orang yang baik. Baik dengan diri kita, baik dengan keluarga kita, baik buat tetangga kita, baik buat dunia akhirat kita. Jangan biarkan kita jadi orang buruk, buruk terhadap diri kita. Apa yang pantas kita makan, makanlah. Kalau itu baik buat tubuh kita. Apa yang pantas kita minum, minumlah. Apa yang baik buat diri kita. Itu ya.
Tapi maaf lahir batin sesuatu yang buruk mari kita tinggalkan. Oke, itu nomor satu. Terkadang kita qobliyah ba'diyah aja males banget, padahal itu pahalanya gede banget. Qobliyah ba'diyah, apalagi sholat di rumah, makin males qobliyah ba'diyah. Syukrul wudu itu, syukrul wudu gede bener pahalanya Pak. Syukrul wudu, sholat sunnah syukrul wudu, tapi kita males bener melakukan. Sampai baginda Nabi mengatakan, jangan tinggalkan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat tahiyatul masjid kalau kita ke masjid. Jangan biarkan cuma numpang lewat doang di masjid. Jadi kasih tahu tuh maling-maling yang mencuri kotak amal, suruh tahiyatul masjid dulu. Iya. Ada beberapa masjid yang kemalingan tuh. Kemarin Wisma Harapan. Tuh, kelihatan di CCTV orangnya. Tuh ya. Oh, itu orangnya gitu ya. Subhanallah. Kata saya suruh tahiyatul masjid dulu. Barangkali dia sadar ketika tahiyatul masjid. Tuh ya. Tapi kita juga jangan buruk sangka, Pak. Memang ada orang yang mencuri betul-betul udah terdesak. Betul-betul terdesak. Makanya kalau ada uang infak masih dicuri orang, tidak akan hilang pahalanya, Pak. Nggak usah takut, nggak akan hilang pahalanya. Pahalanya nggak jadi dong. Enggak. Kalau udah dikeluarkan ya jadi, udah selesai. Gitu, nggak usah takut. Sumbangan ke Palestina itu di Villa Tomang Masjid Al Jihad itu penuh satu kotak amal penuh dan uang 50 ribuan sama 100 ribuan, bukan uang 2 ribuan. Cuman ditunda karena belum dihitung, besok baru dihitung. Ternyata malamnya digondol maling. Nah itu, jadi nggak usah takut, sudah nyampe itu, pahalanya udah nyampe, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuh ya, walaupun tidak sampai ke Palestina, tapi pahalanya udah jadi. Allah ini tidak pelit, beda sama kita. Orang udah datang, hujan gede, mau betulin genteng, nggak jadi karena hujan takut kepleset. Udah, nggak dikasih upah sama kita, kan nggak jadi kerja juga. Itu kita, tuh ya. Kalau Allah mah baru niat saja dikasih pahala. Mau niat berjamaah sholat subuh ke masjid Al-Ikhlas, ternyata hujan gede, nggak bisa ke masjid berangkat. Keburu ditunggu 10 menit gak beredar dah. 20 menit karena udah sholat di rumah aja. Udah dihitung pahalanya sholat di masjid. Udah dihitung berjamaahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mah dermawan, manusia mah pelit. Hadis yang pertama itu ya, terakhir kemarin ini. Ini hadis yang kedua nih. Ini harus punya kita nih Pak. Cuman banyak yang nggak mampu beli gitu nih. Walaupun duit kita banyak. Al khail ma'kudun binawasiha. Al khair ila yaumil qiyamah. Pak, kuda itu di jambulnya terikat kebaikan sampai hari kiamat. Ya, harus punya kuda Pak. Makanya beli Pak Mitsubishi kuda. Ya. Harus punya kuda ini. Ya. Jadi kalau punya kuda itu bagus Pak. Ini hadisnya ini. Jadi di jambul kuda itu yang di atasnya itu, makanya kuda itu kan kalau dipanjangkan itu ketika lari gerak rambutnya, nah itu jambulnya. Itu kebaikan, di atasnya itu ada kebaikan. Maka wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Memang kalau punya kuda itu keluarga yang punyanya itu kepayahan ngurusnya, belinya mahal, tuh ya. Famsahu binawasiha. Sering-seringlah mengusap jambul kuda itu. Sering-sering diusap. Karena ada keberkahan di situ. Ada kebaikan di situ. Wad'u laha bil barakah. Terus-teruslah kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan punya kuda ini. Bisa jadi keberkahan buat keluarga. Wala tuqalliduha wa qalladuha wala tuqalliduha lautar. Dan kuda itu kalau punya itu harus diberikan kalung yang terbaik. Wa wala tuqalladuha al-autar. Enggak boleh diberikan kalung dengan bekas tali busur panah. Karena ada tali busur, ada tarikannya, dipakai, ini nggak boleh, gitu ya. Tapi harus berikan kalung yang terbaik. Saya nggak paham kalung yang terbaik buat kuda kan, yang paham tukang kuda, kita nggak paham. Mohon maaf lahir batin, Pak. Olahraga yang disunahkan oleh Nabi 3. Jangan tinggal, harus bisa 3 ini. 1 berenang. Yang kedua memanah.
Yang ketiga, berkuda. Ini sunnah tiga ini. Harus bisa, Pak. Jadi kalau ke Gunung Emas, ke puncak, jangan sia-siakan waktu. Berkuda lah sepuasnya di sana. Agim itu ahlinya berkuda. Jagonya berkuda. Santri di Temboro wajib bisa naik kuda dan bisa memanah sambil naik kuda tepat sasaran. Itu sunnah Rasul. Maka kalau di Geraha Teluk ini ngadain panahan buat anak-anak muda kita itu bagus, buat anak-anak kita yang kecil itu bagus. Karena ternyata panahan ini atau eskul panahan ini membuat anak kita lebih cerdas, lebih fokus dalam kebaikan. Hebat ya Nabi ini. Kalau kita lihat sejarahnya kan di gurun pasir Nabi lahir. Kenapa harus belajar berenang? Gitu ya. Tapi disitulah hebatnya baginda Rasul. Jadi olahraga terbaik itu berenang, memanah, naik kuda. Tuh ya, pantas ada orang punya Mitsubishi kuda nggak dijual-jual. Mungkin mengamalkan hadis ini rupanya. Tuh ya, walaupun bensinnya naik terus ya, full pumpnya bermasalah terus, nggak dijual ternyata mungkin hadis ini. Itu sunnah Pak, sunnah Rasul. Makanya kalau bisa mah masjid punya kuda satu. Jadi habis sholat subuh gantian tuh. Yang lain ngopi, yang satu muterin perumahan naik kuda, gantian. Allahu Akbar, tabarakallah. Tuh, hebat ya. Insyaallah. Sunnah, Pak. Sunnah. Apalagi ketika pertamak mulai meranjak naik, deklit mulai naik, udah kita naik kuda aja insyaallah. Begitu. Ini hadis tentang kuda. Ternyata ada hadisnya. Makanya Pak kalau kita ngaji, sering ngaji, semua kebongkar. Nabi ini mengeluarkan hadis mungkin tidak terhitung jumlahnya ya, saking banyaknya. Bukan jutaan tapi lebih dari itu. Nah, diantaranya ada hal-hal yang seperti ini baru ketemu sama kita. Hadis yang ketiga, khairus shadaqah makana ang dhahri gina. Sebaik-baik sedekah adalah dari kelebihan harta yang kita punya. Pak, kalau masih punya hutang, bayarlah hutang baru sedekah. Anak, istri udah dikasih nafkah, baru kita sedekah. Jangan sedekah rajin, anak kelaparan. Jangan sedekah rajin, anak, istri kelaparan. Tolong berikan sedekah dari kelebihan harta yang kita punya. Jangan harta pokok awal, tapi keluarkan dari kelebihan. Dan kalau bersedekah, wabda biman ta'ul. Mulai bersedekah itu biman, kepada orang ta'ul yang jadi tanggungan kita. Maaf, tanggungan kita siapa sih? Orang tua. Tanggungan kita siapa? Saudara yang miskin. Tanggungan kita siapa? Tetangga terdekat dari rumah kita. Itu tanggungan kita. Jangan rajin sedekah ke kukun sana, sedangkan tetangga yatim di lingkungan kita nggak dikasih sedekah. Tuh ya. Kita santunan kemana-mana, tapi miskin, yatim di lingkungan kita nggak dikasih. Ini masalah. Rajin sedekah ke orang, keluarga sendiri nggak dipeduliin. Ini salah. Agama kita tidak begitu. Tuh ya, dahulukan keluarga. Pantas ya Pak RT terkadang kalau dapat BLT keluarganya dulu semua. Tuh kalau dimau keluarganya semua. Mungkin ini rupanya hadisnya yang dipakai. Tuh ya. Keluarganya dimasukin semua ke BLT itu ya. Kalau di perumahan mah nggak ada sih yang dapat BLT. Kalau di kampung kan hampir semua dapat. Mohon maaf lahir batin. Kalau saya perhatikan Pak, mohon maaf, itu di kampung tuh RT itu keluarganya semua dapat. Bagian yang miskin malah nggak dapat, lewat semua. Nah, ternyata mungkin mengamalkan hadis ini, dahulukan keluarga terdekat yang jadi tanggungan. Mungkin ngambil hadis ini rupanya dia. Tuh ya, mungkin ngambil hadis ini. Jadi mohon maaf lahir batin, pantas terkadang ngangkat pejabat itu keluarga dulu semua, tuh ya. Rekan-rekan dekat-dekat, mungkin hadis ini diamalkan ya. Biman ta'ul, tuh ya, yang jadi tanggungan, tuh ya. Pantesan tim sukses dulu yang didahulukan, mungkin nggak hadis ini biman ta'ul yang jadi tanggungan. Mungkin mengamalkan ini, tapi mengamalkan yang salah, tidak tepat mengamalkannya. Ini mas sedekah, berikan kepada keluarga yang miskin dulu. Barangkali ada bibi kita yang miskin, kasih. Tapi di Jawa Ustadz nggak apa-apa. Dia tanggung jawab kita. Ingat, kalau semua orang bertanggung jawab dengan keluarga yang tidak mampu,
maka tidak akan ada yang kelewat, Pak. Punten, tidak semua keluarga dalam satu keluarga itu miskin semua. Pasti ada yang menonjol satu orang. Kekayaannya, ekonominya, kesehatannya, ilmunya akan menonjol. Contoh anak ada 5, pasti di salah satu anak yang 5 itu ada yang lebih menonjol dari yang lain ekonominya. Nah, saudara-saudaranya itu, ponakan-ponakan, kakek neneknya, dialah yang dikasih kesempatan sama Allah untuk memberikan sedekah. Begitu. Bapak tahulah di keluarga kita siapa sih yang paling menonjol ekonominya, pasti akan tahu. Nah, itu dikasih sama Allah untuk kelebihan mengurus keluarga. Anak ada 5, mohon maaf lahir batin. Orang tua sakit keras, pasti akan ada salah satu di antara anak itu yang sanggup membiayai orang tuanya. Yang satunya nggak sanggup, tapi sanggup nungguin, jatahnya nungguin. Yang satu sih nungguin nggak sempat, cuman sanggup ngurus-ngurusinnya. Surat masih ada yang bagian kewajiban. Mohon maaf tuh, begitu. Jadi jangan begini. Sodakoh ini Pak, jangan mengalahkan kewajiban utama. Sekali lagi, sodakoh sunnah itu maaf, coba tengok dulu. Tapi jangan juga dibalik begini. Kan kata baginda Rasul, dahulukan keluarga. Berarti saya mohon maaf lah, nggak sodakoh. Yang penting anak saya rekreasi tiap minggu. Ya, nggak begitu, nggak begitu. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Artinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan sudah tercukupi, maka kita sedekah. Gitu ya. Jangan sampai yang wajib belum dilakukan, sudah melakukan yang sunnah. Gitu ya. Jangan begitu, jangan. Yang wajib dulu kita lakukan. Tuh ya. Ada orang bertanya kemarin tuh di sebuah masjid, Pak Ustadz, di perumahan kita ini ada orang tua, dia nggak punya pekerjaan, dia udah sepuh, suaminya udah meninggal, tapi dia tinggal sama anaknya. Anaknya ini mapan, Pak Ustadz, anaknya mapan. Bolehkah dikasih zakat dari masjid? Saya bilang, secara hukum boleh-boleh saja. Tapi kalau saya anaknya, saya nggak mau ibu saya dikasih. Saya tersinggung. Karena itu tanggung jawab saya. Ngapain dikasih dari masjid? Saya bilang, kalau saya tersinggung betul, kata saya nggak mau nerima ibu saya dikasih begitu. Tuh ya. Karena berarti menghina saya sebagai anaknya. Harusnya nggak boleh lagi ibu saya jadi orang miskin gara-gara dia nggak punya pekerjaan. Nggak boleh lagi dia kekurangan. Kenapa? Karena ada saya anaknya. Nah itu harusnya begitu kata saya. Tapi kalau anaknya walaupun kayak nggak ngurus, malah dipisahkan rumahnya ngontrak sendiri, mohon maaf lahir batin, itu wajib diberikan dari zakat. Saya bilang. Jadi jangan seneng. Kan ada sebuah masjid curhat ke saya itu habis Jumat kemarin. Pak Ustadz, punten, habis kuliah subuh minggu kemarin. Hari Minggu kemarin, habis kuliah subuh kan habis Jumat. Pak Ustadz, di tempat kami ini pusing setiap zakat itu. Kenapa? Semua orang tiba-tiba ngaku miskin. Jadi tiap tahun harus dapat, yang tahun kemarin dapat, tahun ini dapat. Ya saya bilang, pertama kesalahannya adalah datanya dari RT. Coba data itu dari ibu-ibu, insya Allah aman. Minta data itu ke ibu-ibu, karena yang paling update ngomongin orang, ibu-ibu. Kesulitannya, kalau RT mah hanya data lama, saya bilang. Jadi Pak, saya pernah mencoba jadi panitia zakat itu nggak pernah dari RT dulu, RT. Saya setelah dari RT saya sortir di masjid. Siapa yang saya undang? Ibu-ibu tiap RT. Yang tukang ngerumpi siapa sih? Saya panggil. Bener gak ini miskinnya semiskin apa? Oh nggak bisa Pak Ustadz. Orang kalau belanja sama saya beli sayur, duitnya banyak. Oh berarti coret. Tuh, gitu Pak. Karena kita laki-laki kan nggak pernah gosip Pak. Nggak pernah mau tahu urusan orang. Ekonomi orang kita nggak paham, tapi kalau ibu-ibu update terus dia. Tuh, saya pernah Pak, tahun kemarin terakhir, data itu mustahik itu sampai ada berapa ratus itu. Akhirnya jadi berapa? Jadi 42 orang Pak. Setelah diupdate sama ibu-ibu. Itu betul, ini Pak Ustadz, ini, oh subhanallah. Ternyata ibu-ibu yang jago mengetahui data itu rupanya. Tuh, maka maaf, siapa yang fakir, siapa yang miskin. Dan kalau kita dijatahkan berhak,
sedangkan kita tidak berhak, jangan pernah menerima. Itu doa jelek. Sama kayak orang habis tahajud, Allahumma aghnini bihalalikan haramik. Habis tahajud minta, ya Allah kayakan aku ya Allah, kayakan aku ya Allah. Besok pagi datang ke kecamatan minta keterangan surat miskin. Itu bertolak belakang dengan doa. Tuh ya, bertolak belakang dengan doa. Doanya minta kaya, tapi besoknya minta miskin. Kan salah. Itu hidup kayak gitu kan. Nah jadi punten, yang jadi tanggungan kita, mari kita sedekahin sama kita. Sebaik-baiknya memberikan utama adalah ke orang tua kita, nomor satu urutan. Ustadz, istri dengan orang tua dulu kan siapa? Istri wajib kita nafkahin. Sekali lagi, orang tua wajib kita berikan. Jangan sampai ke orang tua mengalahkan istri. Jangan sampai, maaf, mengalahkan istri gara-gara orang tua. Balance pada situ kita. Orang tua wajib kita berikan, istri wajib kita berikan. Itu ya, surga istri ada di suami, surga suami ada di orang tuanya. Itu ya, urut-urutannya begitu ya. Bukan di istri, di orang tuanya kalau kita mau bapak-bapak. Istri meninggal, suaminya ridho, surga. Kita meninggal, ibu kita ridho, surga. Itu urutannya begitu. Makanya cari ridho orang tua sekuat tenaga. Jangan disia-siakan. Sekuat tenaga. Itu ya. Jangan kita ambil kebencian dari orang tua kita. Hadis yang selanjutnya, khairus shadaq aisaruhu. Sebaik-baiknya mas kawin itu yang paling mudah mas kawinnya. Saya lihat tadi ada bunga ucapan pernikahan ngejejer panjang tuh ya, sampai hampir nutupin pintu gerbang. Tuh masya Allah tabarakallah. Nah nikah itu kan ada mas kawin, Pak. Mas kawin tuh harus, Pak. Sekali lagi, mas kawin tuh harus. Dan mas kawin tuh bukan punya siapa-siapa, tapi punya pengantin perempuan. Gak boleh diganggu. Ibunya gak boleh, bapaknya gak boleh, suaminya setelah nikah gak boleh. Itu punya hak perempuan. Nah perempuan yang baik ketika ditanya mau minta mas kawin apa, itu yang paling murah, itu wanita yang terbaik. Ah saya mah kunci mobil aja, alhamdulillah. Seneng Pak, tinggal bilang ke kunci duplikat, bawa aja kunci mobilnya. Udah selesai. Itu ya, mobilnya enggak, kuncinya. Minta kuncinya doang. Tuh. Saya mah kunci kontrakan aja beli gembok, Pak. Kontrakan pakai gembok rata-rata. Ini gembok. Tuh, jadi begitu. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang paling murah biayanya. Sebaik-baik perempuan yang paling murah minta mas kawinnya. Itu paling baik perempuan. Pak gini, maaf. Banyak dicerita orang. Orang gagal nikah gara-gara pihak perempuan minta mas kawinnya tinggi. Ada yang minta mas kawin 37 juta. Ternyata sampai malam besok mau nikah cuman mampu 30 juta, kurang 7 juta. Tetap nggak mau. Itu rame tuh ya. Tetap nggak mau. Si cowoknya udah nggak mampu mau minjem ke siapa lagi. Tetap nggak mau. Nah itu terkadang begitu perempuan. Akhirnya si cowok emosi, batalkan aja pernikahan. Minta ditarik lagi semua. Ribu sendiri. Bener Pak ini. Kejadian Pak. Banyak kejadian yang begini. Jangan. Laki-laki yang baik bukan pas ngasih mas kawin. Laki-laki yang baik adalah yang pas setelah kawin. Dia ngasih nafkah apa enggak? Bukan pas mas kawinnya gede, bagian udah nikah, istrinya ditelantarkan. Bukan itu. Itu ya. Buat apa mas kawin dibesar-besarin? Tapi maaf, kenapa sih mas kawin sampai dibahas? Karena banyak orang kampung sama orang kota yang bangga sekali ketika pas akad nikah mas kawinnya disebutnya besar. Bangga banget. Kalau zaman dulu Pak, lagi eksis zaman dulu, logam mulia. Kenapa? Emas belum mahal. Nah sekarang setelah saya sering hadir tempat pernikahan, ceramah nikah, sekarang bukan pakai emas, pakai uang. Uangnya biasanya uang dolar atau uangnya pakai uang Arab Saudi, mungkin pakai real atau yang lain. Kenapa?
biar kelihatan agak lebih mahal gitu ya. Kenapa? Karena emasnya mahal. Dulu mah nikah dengan 30 gram emas. Sekarang 30 gram mahal, Pak. Nah itu di zaman dulu begitu. Sekarang udah mulai bergeser. Udah mulai bergeser tekniknya. Jadi punten, mas kawin ini penting, harus ada. Ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan datang ketika Nabi sedang berkumpul. Perempuan ini menawarkan dirinya kepada baginda Rasul untuk dinikahi. Ya Rasulullah, apabila berkenan, nikahilah saya. Kata baginda Rasul, saya tidak berkenan. Siapa di antara para sahabat yang pengen nikah? Akhirnya ada seorang laki-laki ngacung, saya ya Rasulullah pengen menikah. Anda punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Pulanglah ke rumahmu. Lalu baliklah setelah menemukan apa-apa. Akhirnya setelah pulang, balik, menemukanlah satu helai kain yang biasa dipakai sama dia. Dipotong oleh Rasul. Ya udah, setengah buat mas kawin, setengah buat dipakai sama engkau. Saking miskinnya tuh. Mungkin kecewa juga itu cewek. Nyesel banget. Ya Allah, dapat orang miskin. Tapi kalau nolak gak bisa. Depan Rasulullah. Ya, Allah itu saya pernah baca ada sebuah keterangan hadis kayak gitu, Pak. Coba nanti saya cari lagi, lupa di kitab apa. Tapi saya pernah baca cerita itu. Tapi mohon maaf lahir batin. Mas kawin itu harus, Pak. Sekarang mah pakai tahun 2026. 20 juta 26.000. Nah itu sekarang gitu tuh ya. Ditambah bulan 800 tuh ya, ditambah tanggal. Contoh sekarang tanggal 9 rupiah. Tuh ditambah itu Pak, atau 9 sen ditambah begitu. Sekarang begitu Pak. Masya Allah tabarakallah, pakai itu. Ya dahsyat luar biasa tuh ya. Sebenarnya mas kawin tidak perlu model-model, yang penting apa saja bahasa Nabi, walau khataman min hadidin, walaupun batu akik mas kawinnya, atau batu cincin dari besi, maka boleh jadikan mas kawin. Tapi kalau bisa Quran sama mukena jangan dijadikan mas kawin. Tuh ya. Kenapa? Nah, karena aslinya mas kawin itu harta benda. Bukan Quran. Quran bukan harta ya. Quran itu adalah alat ibadah tuh ya. Kalau bisa bentuknya benda-benda yang berharga tuh ya. Kemarin tuh di Jawa itu Masya Allah Pak, kalau orang mas kawin tuh motor NMAX begitu kalau mas kawin itu. Iya begitu mas kawinnya, bukan kayak di kita. Kalau di kita kan pakai emas, di sono lebih ke barang, jadi kelihatan gede di bawahnya gitu ya. Gitu. Kalau di sono beda lagi ya Pak. Ada juga kakek-kakek mas kawinnya menikahi perawan, mas kawinnya sekian miliar tuh ya, di buku tabungan. Ternyata pas dicari di bank nggak ada tuh ya. Ya ada juga yang gitu. Macam-macam lah manusia ini, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Jadi saya titip aja, kalau punya anak perempuan tolong Pak, jangan jual mahal anak-anak kita dengan mas kawinnya, tapi jual mahal anak-anak kita, jangan sampai nikah beda agama. Jangan sampai nikah dengan orang gak ibadah. Itu aja jual mahalnya. Jangan sampai nikahkan anak kita kepada orang yang gak paham tentang tanggung jawab. Berikan kepada orang yang terbaik, yang tanggung jawabnya baik, ibadahnya baik. Syukur-syukur bisa ngimamin sholat. Syukur-syukur maaf udah punya rumah. Syukur-syukur udah punya mobil Pajero. Alhamdulillah. Insya Allah. Bahasa kiai saya dulu, jangan pernah silau dengan apa yang dia bawa. Karena yang dibawa belum tentu punya dia. Begitu bahasanya. Tapi silaulah dengan ibadahnya. Karena ibadahnya berarti sudah kebiasaan dia. Hebat, keren. Ya. Tapi terkadang ibadah juga pura-pura Pak. Pas bagian ngedeketin mau ngelamar, kayak ahli ibadah. Oh ya. Sampai sholat asar aja ada ba'diyahnya gitu. Saking ahli ibadahnya tuh ya. Allahu Akbar, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati Pak, hati-hati. Makanya kalau bisa tuh nikah dengan keluarga yang masih dekat dengan kita, atau orang yang masih kita kenal. Tuh ya, orang keluarga tapi jauh tapi dekat dengan kita. Mungkinlah saudara jauh lah bahasa kita, itu lebih bagus. Karena tahu betul nasabnya. Makanya kan sampai dikatakan wanita itu dipilih karena 4 hal. Satu, karena agamanya. Yang kedua, karena kecantikannya, karena hartanya, dan karena keturunannya.
Dia turunan siapa? Oh, turunan Sangiang. Oh, janganlah itu. Gitu ya, belum tentu. Tapi bagus turunan Sangiang. Ya udah, nggak habis-habis turunan Sangiang mah. Ya udah, ya. Dia mah turunannya dari Banten. Maaf, turunan itu cuma habis sampai 7, dia ke 8. Wah, udah susah, jangan. Jadi lihatlah turunannya siapa. Orang tuanya siapa. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Begitu Pak, cari turunan seperti itu. Yang kedua, kecantikan. Kenapa cantik ini penting? Ternyata Masya Allah Pak, udah tua tuh yang cantik jelek Pak. Apalagi yang jelek awalnya, makin jelek. Tuh ya, makanya cantik ini penting Pak. Cantik ini penting. Tuh ya. Insya Allah, tabarakallah. Sampai kita ini bangga kalau bisa ya. Bangga ya Allah, istri saya ternyata cantik. Kenapa? Karena perintah Nabi. Kalau kamu tergoda oleh wanita lain, pulanglah ke rumahmu. Apa yang ada di perempuan itu ada di istrimu. Tuh ya begitu ya. Tapi kan kalau beda body, beda muka, pusing kepala. Nah, maka cari yang cantik. Tuh ya, cari yang cantik. Tuh ya, yang sering luluran pakai tanah lumpur, yang cantik. Yang sering luluran pakai beras sama kopi sama susu beruang. Nah itu ya, cari yang cantik lah, yang mantap. Terus hartanya, carilah orang yang hartanya baik, tapi jangan terlalu kaya melebihi kita, khawatir dihina. Tuh ya, yang hartanya baik, sehingga tidak miskin-miskin amat. Tapi memang banyak beberapa om-om yang nyari orang miskin dalam rangka menolong. Dia bilang ke istrinya, mah saya mau nikah lagi, tapi tolong cariin orang miskin, biar kita bantu. Itu mah modus om-om ke istrinya. Udah pengen kawin lagi, itu modus biasanya tuh ya, modus itu yang begitu tuh ya, modus ya. Allahu Akbar, tabarakallah. Itu beberapa orang begitu tuh, ibu-ibu curhat ke saya, Pak Ustadz, suami saya nuntut nikah lagi tapi minta cariin nama saya yang miskin, yang penting perawan dan cantik. Ya Allah, tabarakallah. Mau dibikinin rumah dekat rumah saya, begitu. Gimana Pak Ustadz? Boleh lah Bu, tapi cara menurut saya modus, itu modus kata saya. Biasa aja, modus-modus biasa. Oke, jadi begitu Pak. Jadi mas kawin, menikah. Ustadz, betul emang nikah itu bagus di masjid? Betul. Nikah itu bagus di masjid. Tapi kalau pesta jangan di masjid. Makanya jangan punya masjid yang di bawahnya tempat pesta, apalagi di atasnya tempat pesta. Jangan. Lihat masjid yang pinggir jalan tol itu kan hina sekali. Di atasnya berjamaah, di bawahnya dangdutan. Hina sekali. Sedangkan masjid itu 7 lapis ke bawah, ke atas kan masjid. Hina Pak, hina banget. Jangan pernah Pak punya program masjid di bawahnya buat resepsi. Jangan Pak, jangan. Kalau masjid dijadikan tempat akad nikah boleh. Yang penting penuhi syaratnya. Satu, harus tutup aurat orang yang ke masjid. Yang kedua, yang masuk masjid, yang keluarganya harus tidak menstruasi. Itu betul-betul tuh ya. Karena banyak Pak yang nggak paham siapa masjid. Saya pernah nikahkan di Masjid Al Istighna Islamic Village, tuh ya. Itu Masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu sepatu hak tinggi masuk ke atas lantai. Karena dianggapnya dia gedung biasa. Mungkin kayak di tempat ibadah mereka. Naik Pak, hak tinggi ke atas, diinjak sama dia. Astagfirullah. Karena nggak ngerti batas-batas kesucian. Terkadang punten, maaf ya, punten. Pengantinnya itu pakai kebaya yang maaf ya, bagian dadanya itu jarang-jarang kelihatan. Lalu nggak pakai jilbab. Lalu berakad nikah di masjid. Wah, hina sekali masjid. Janganlah, jangan. Yang ketiga, laki-laki dengan perempuan harus dipisah. Kau udah akad nikah di masjid, ibu-ibu sebelah sana, bapak-bapak baju depan. Gitu. Ibu-ibu belakang, ibu-ibu belakang. Gitu. Memang resiko Pak. Tapi memang dijadikan oleh Nabi. Kata Nabi, ij'alun nikah fil masajid wadribuhu biddufuf. Jadikan nikah kalian di masjid. Mohon maaf lahir batin, dan setelah akad nikah pukullah rebana. Suruh marhabanan gitu ya, suruh marhaban. Gitu. Emang betul Ustadz, kalau nikah itu harus hajatan? Betul. Kata Nabi, aulim walau bisyat, walimahlah, pestalah, walaupun cuma nyembelih seekor kambing. Jadi maaf, pesta itu, mohon maaf lahir batin, mau di gedung mana, mau di rumah, itu mah perilaku menyempurnakan pesta kita. Gitu ya, nikah. Buat apa sih walimahan? Biar orang lain tahu bahwa anak kita sudah nikah. Jadi kalau boncengan gak jadi fitnah. Gitu. Kalau berduaan tengah malam nongkrong di pinggir kali, nggak jadi fitnah. Oh itu udah nikah kemarin, beres. Begitu tuh ya. Banyaklah masalah pernikahan ini, banyak gesernya, banyak masalahnya, banyak pertanyaannya.
Khairul kasbi kasbu yadil amili dan nasoha, sebaik-baik pekerjaan orang yang melakukannya apabila dia tuntas baik melakukannya. Pak, sebaik-baik pekerjaan yang dikerjakan dihasilkan oleh tangannya. Tukang ngetik di komputer, tuh ya, nyupir mobil, bawa motor pakai tangan. Yang pakai tangan itu paling bagus, Pak. Ada yang kerjaannya cuma tunggang tanda tangan doang, Pak. Tanda tangan aja dia, tanda tangan upahnya gede. Ada yang gitu. Tuh ya, makanya ada orang saya nanya, Pak, kenapa sih pakai cincin di tangan kanan sama kiri? Jadi gini, Pak Ustadz, kalau pas tanda tangan itu kita, jadi cincin kita tuh kelihatan, Pak Ustadz. Gitu, saya bilang. Oh ya, subhanallah, sampai segitunya. Saya baru paham, saya bilang. Tuh, jadi begini, Pak Ustadz, tuh kan tanda tangan begini, Pak Ustadz. Oh Allah, aja lagi aja, saya bilang, ya, salah. Kita orang pesantrenan itu kan gak paham yang kayak gitu, karena gak pernah pengen disanjung orang sama sekali. Hidup tuh kan biasa aja kalau kita, orang nyanjung boleh, orang menghina juga boleh. Kalau yang begitu enggak, harus ada penampilannya ya, begini ya. Jadi kalau sambil ini begini-begini terus tangannya ya. Jadi begini. Nah, al kholatu bimanzilatil, maaf ya, harus saya selesaikan karena udah hadis terakhir. Al kholah bimanzilatil ummi, bibi dari, maaf, ada ibu kita, bibi dari ibu, itu derajatnya sama dengan ibu kita. Muliakan, hormati seperti menghormati ilmu. Maaf ya, ibu kita punya adik perempuan, ibu kita punya kakak perempuan. Karena bibi itu bisa kakak, bisa adik ya. Ya kalau kita mau uak kakak ya. Tapi maaf, yang namanya kakak perempuan sama adik perempuan dari ibu kita, itu derajatnya sama dengan ibu kita. Muliakan, hormati. Ini hadisnya, sahih hadisnya. Tuh ya. Jadi jangan dibiarkan dihina sama kita. Contoh, ibu kita udah meninggal dunia, muliakan bibi kita. Hormati bibi kita. Sayangi bibi kita. Berikan yang terbaik buat bibi kita. Gitu. Jadi Pak, yang masih punya bibi, seakan-akan masih punya ibu. Ya, jangan ragu, karena kita haram menikah dengan bibi kita. Tapi hati-hati Pak, hadis kemarin. Hadis kemarin sampai digambarkan, orang minum minuman keras mah, dia pasti meninggalkan sholat, dan pasti dia akan berzina dengan ibunya, bibi dari ayahnya, dan bibi dari ibunya. Saking jahatnya. Padahal itu mereka adalah seperti ibu kandung, bibi itu. Itu ya. Makanya kalau ada apa-apa, contoh begini, maaf ya, istri kita udah meninggal Pak. Istri kita udah meninggal, mau pesta, maka yang mau menggantikan istri kita, adiknya yang perempuan, kakaknya perempuan, suruh dalam resepsi jadi pengganti ini. Bukan anak kita yang perempuan, tuh ya. Tapi bibi dulu, itu penggantinya. Atau kita, contoh maaf, istri kita meninggal dunia, tuh ya. Ada adiknya istri kita, tuh ya, kebetulan masih perawan, usianya 42 tahun banyak, udah tua. Maka lebih baik menikah dengan dia. Jadi anak-anak kita ngabdinya gampang, baiknya gampang. Tuh ya gitu, ngabdinya jadi nyatu lagi. Kalau bisa, kebetulan cantik lagi orangnya, udah ambil aja dah. Namanya turun ranjang. Yang itu meninggal lagi, ada adanya lagi, nikah lagi, namanya jatuh dari ranjang. Tuh ya. Al-Khazin, terakhir, hadis terakhir. Al-Khazinul Muslim al-Amin alladzi yutima umirobih. Satpam, penjaga keamanan yang beragama Islam, yang bisa dipercaya, apapun yang disuruh dia nurut, kamilan muafaron, sempurna, thayyibatan bi nafsu, jiwanya baik, payad bauhu ilal ladzi amarolahu bi ahadul mutasadiqin. Maaf, kalau salah seorang penghuni yang ada di perumahan ini sedekah, maka dia kebagian pahalanya. Jadi beruntung Pak, para satpam yang bekerja di perumahan, di kantor, di pabrik, kalau mereka berjaga dengan baik, amanah, lalu yang penduduk rumah itu, perumahan itu sedekah, dia kebagian pahalanya karena sudah menjaga harta yang tinggal di tempat itu. Gara-gara hartanya dijaga sehingga tidak kehilangan, maka bisa sedekah. Maka ketika sedekah dia kebagian pahalanya. Enak banget ya. Jadi satpam tidak bersedekah, tapi tahu-tahu di akhirat pahala sedekahnya banyak. Enak yang tinggal di perumahan Islamic Village. Itu kan banyak ahli sedekah di situ. Satpam kaget, kok ternyata pahala saya banyak, perasaan gak pernah sedekah. Ternyata dia jaga tiap malam, begadang tiap malam, nungguin harta-harta orang, karena harta sendirinya emang gak ada. Tuh ya, dia nungguin harta orang. Orang sodako yang punya harta, ngalir pahalanya. Tuh, begitu juga para polisi mungkin kalau ada, para TNI yang jaga, tapi jarang, rata-rata yang jaga satpam. Tuh ya, yang jaga. Oke, habis waktu kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Satu orang? Pak Jamir mah enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah. Kita yang mundur atau yang yang cewek itu loh yang minta. Terus kalau dia minta wajib kita ikutin atau gimana kalau seperti itu? Baik. Kalau kita tiba-tiba ngasih yang murah, dia nanti kecewa gimana? Baik, baik. Yang pertama, wanita yang baik, wanita yang soleha tidak akan kecewa apapun yang dikasih. Itu satu. Laki-laki yang punya harga diri akan memberikan yang terbaik buat calon istrinya. Anak saya masih kecil, 25 tahun sekarang. Tapi ketika saya tanya, Dek, udah mau nikah kapan? Ya, baru ada buat mas kawin doang tuh 30 gram. Saya udah tabung. Dia bilang begitu. Tapi buat pestanya nggak usah ya. Saya nikah di KUA aja. Jadi nggak keluar biaya banyak. Kata. Gitu anak saya. Laki-laki yang baik udah berpikir, dia akan berikan apa buat calon istrinya. Gitu ya. Dan perempuan yang baik tidak akan ngatur, Pak. Akan kelihatan, kalau udah banyak ngatur lebih baik batal, Pak. Nanti bagaimana udah nikah, akan ngatur kita habis-habisan. Babak belur Pak kita. Orang belum nikah aja udah minta ini, minta itu. Bagaimana kalau udah nikah? Bisa-bisa dia gemuk, kita kurus. Bahaya. Makanya sekali lagi, wanita solehah dia tidak akan banyak permintaan. Tapi akan banyak ridho dengan apa yang diberikan. Tapi wanita yang tidak solehah akan banyak permintaan. Tapi gak banyak yang dia berikan kepada suaminya. Saya ingat betul di WA 2 hari yang lalu. Pak Ustadz, istri saya gak mau diajak berhubungan suami istri. Tapi dia minta nafkah dari saya. Bagaimana Pak Ustadz? Saya bilang, apa alasannya nggak mau berhubungan suami istri? Ya dia nggak mau. Alasannya pasti ada. Ya nggak mau. Alasannya nggak mau. Ya udah susah. Maka kondisinya nusus, nggak usah dikasih nafkah. Saudara. Dia nusus, nggak mau. Nggak usah dikasih nafkah. Karena istri itu wajib nurut, wajib patuh, wajib taat ke suami. Dalam kondisi apapun. Kata suami, tolong betulin genteng di lantai 3. Naik istri. Suaminya megangin tangga, itu namanya bunuh istri. Jangan sampai laki-laki malu kayak punya gitu. Berikan istri yang terbaik saja. Udah mama di rumah aja, nggak usah nyuci, nggak usah nyetrika, nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain. Mama kerja aja, nanti yang masak saya, yang nyuci saya. Itu laki-laki solehah. Ya. Istri suruh kerja, dia di rumah. Allahu Akbar, tabarakallah. Ingat Pak, istri bahagiakan. Nabi mengatakan, aku sebaik-baiknya laki-laki terhadap istri. Jangan diberikan pekerjaan yang dia tidak mampu. Karena kewajiban istri, kewajiban cuma satu, melayani suami dengan baik. Sesuai perintah dan larangannya. Hebat ya agama kita ini. Dan kewajiban laki-laki, mohon maaf lahir batin. Tanggung jawabnya berat. Jangan biarkan enteng-enteng. Berat. Harus membahagiakan istri dan anak semaksimal mungkin dengan nafkah kita. Dengan kasih sayang kita. Enak. Gitu Pak. Jadi kalau dia banyak nuntut, nggak ridho, lebih baik batal. Karena akan babak belur Pak. Tapi kalau dia terserah dari keluarga sana aja, mau dikasih berapa aja kami nerima. Yang penting mah cukup buat beli rumah. Nah itu yang repot udah. Nah, jadi mohon maaf tuh ya, berapa? Kan ada uang antaran buat pernikahan Pak. Ada yang minta 70 juta, ada yang minta 100 juta. Itu udah kita babak belur Pak. Udah angkat tangan Pak. Lebih baik batal. Kita emang gak sanggup. Jangan pernah melakukan sesuatu yang kita nggak sanggup Pak. Yang sanggup, tapi cintanya nggak kuat, cinta banget. Ya coba dipikir kembali. Wanita itu gampang dilihat Pak. Gampang dilihat. Gampang lihat. Kalau dia banyak tuntutan pusing Pak. Sampai tua nanti pusing. Tapi kalau banyak ridhonya, sampai tua kita akan tenang. Akan tenang, akan tenang. Itu bedanya Pak. Makanya cari yang diridho Pak. Jadi nanti kalau nikah lagi, anak kita mau nikah, cari yang ridho betul. Yang ridho betul tuh ya. Ya nggak apa-apa tinggal di kontrakan juga. Yang penting kontrakan sebelahnya punya kita semua. Ya itu kan enak gitu ya. Gitu.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nashidu hammalat arsyik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sin amalana wa si arzaqana wa ila khairi qaribna wa syarri ba'idna wa aqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati,